Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iswanto dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018B Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video saya ini ada kesalahan. Mohon dimaafkan dan dimaklumi karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. COVID-19 atau COVID-19 atau yang masyarakat kenal dengan virus corona adalah virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, Cina. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini sangat kecil, namun penyebarannya sangat cepat. Terbukti sekarang virus ini sudah menyebar di seluruh dunia. Virus ini mempunyai dampak yang sangat besar, bukan hanya dalam segi kesehatan, tapi juga dalam perekonomian. Perekonomian yang dimaksud di sini bukan perekonomian tingkat kota, tingkat provinsi, atau dalam suatu negara saja, tapi perekonomian tingkat global. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO bahwa pandemi corona ini juga mempengaruhi dunia usaha. Di dunia usaha kita menyangkut tentang industri. Industri di Indonesia itu sangat terdampak. Yang pertama dari industri tingkat atas, yaitu industri manufaktur otomotif di bawah tekanan. Sekarang itu berada di bawah tekanan karena ketergantungan mereka terhadap rantai pasokan global sehingga memperlambat produksi mereka. Yaitu alasannya ya ekspor impor kan sekarang mungkin dengan adanya social distancing atau lockdown dalam suatu negara, ekspor impor itu sudah mungkin tidak bisa, sudah terhambat. Itu yang membuat industri manufaktur otomotif menjadi tertekan dan sulit untuk produksi mereka. Kemudian industri garment yang memperlakukan sistem 2 minggu kerja, 2 minggu di rumah saja, itu guna untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan adanya 2 minggu kerja, 2 minggu di rumah, itu juga memperbanyak mereka banyak mem-PHK karyawannya. Karena untuk 2 minggu kerja, 2 minggu di rumah itu cukuplah karyawan sedikit. Jadi mereka mengurangi karyawan mereka dengan cara PHK. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari sektor pariwisata. Pariwisata itu terhambat. Pariwisata dan penerbangan itu terhambat karena wisatawan dari luar negeri untuk ke Indonesia itu sangat mungkin tidak ada ya, karena di negara kita juga social distancing, juga di kota-kota besar menerapkan PSBB, jadi mungkin wisatawan dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri untuk bepergian liburan itu tidak ada, karena mereka lebih memilih di rumah saja seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya di industri tingkat sedang atau tingkat menengah, yaitu saya ambil contoh di perfilman, di mana di tengah pandemi seperti saat ini industri perfilman mengurangi proses syuting. Itu karena sekarang bioskop di seluruh Indonesia itu tutup di sebelum new normal ini. Kalau kemungkinan new normal ini bioskop juga sudah buka, itu pun bioskop buka itu ada pembatasan kapasitasnya. Jadi
di industri perfilman mereka mengurangi produksi atau mengurangi proses syuting. Kemudian di tingkat ketiga atau tingkat rendah itu industri jasa. Mungkin di tingkat jasa ini tidak terlalu banyak pengaruhnya karena hanya orderannya yang sepi. Jadi mungkin masih bisa di manajemen dengan baik. Proses industri yang terhambat juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% di kuartal 1 tahun 2019 ke 2,84% kuartal 1 tahun ini atau tahun 2020. Penyebab dari penurunan daya beli masyarakat ini karena banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya atau dipekerjakan di rumah. Mereka yang dipekerjakan di rumah itu masih dapat penghasilan, tapi yang di PHK ini akan kesulitan mencari kerja karena di tengah pandemi ini mungkin banyak perusahaan yang malah mengurangi karyawannya. Jadi tidak mungkin ada rekrutmen atau lowongan kerja dari perusahaan yang membuat mereka untuk mengurangi konsumsi dalam rumah tangga. Kemudian dampak yang kedua yaitu menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Nah, di sini ketika dalam suatu negara itu mengalami musibah, mungkin investor dari luar itu akan berpikir dua kali dalam menginvestasikan uangnya ke negara kita lah. Nah, itu yang membuat usaha-usaha tapi sudah terjadi banyak yang usaha yang terhambat proses produksinya akibat kekurangan modal. Terakhir teman-teman, COVID-19 ini dampaknya sangat besar di perekonomian dan sangat terasa. Kita doakan saja semoga pemerintah mampu menanganinya dengan baik, dengan solusi terbaik sehingga mampu membuat negara kita, perekonomian di negara kita ini bangkit kembali dan lebih baik dari yang lalu-lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini ini keterbatasan durasi dan juga mungkin karena kedangkalan pengetahuan saya sehingga mungkin yang saya omongkan ada yang kurang atau mungkin ada yang menyeleweng, itu mohon dimaafkan karena sekali lagi di sini saya itu hanya belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.